Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Saudara Adam yang berisikan konten tentang seni dan syiar Islam. Video kali ini adalah tentang Karomah Sunan Kudus bersama rombongan Jamaah Hadroh Madiun Raya. Salah satu wali songo yang sangat terkenal bukan hanya sekedar mumpuni di bidang ilmu agamanya saja, namun juga memiliki kehandalan dalam hal olah kanuragan dan cerdas dalam strategi memimpin pertempuran. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kudus atau Syed Ja'far Shadiq. Karena kehandalannya di bidang strategi, maka beliau menjadi Panglima tertinggi Kesultanan Demak Bintoro. Sunan Kudus adalah putra dari salah satu waliullah, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung dari daerah Cipang, Panolan. Ayah Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung, adalah murid dari Sunan Ampel, dan Sunan Kudus belajar banyak ilmu dari ayahnya tersebut. Selain itu, Sunan Kudus juga pernah berguru kepada seorang ulama bernama Kiai Klingsing. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang mensiarkan Islam di tanah Jawa. Beliau lahir sekitar tanggal 9 September tahun 1400 Masehi atau di dalam tahun Hijriah adalah 808. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1500 Masehi. Ada banyak sekali karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kudus. Di antaranya adalah sebagai berikut dikisahkan. Pada saat Sunan Kudus pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sampai selesai beliau tidak langsung pulang, tetapi beliau bermukim sementara waktu dengan bertujuan untuk belajar dan guna memperdalam ilmu agamanya sebagai bekal untuk dakwanya di kemudian hari. Beliau belajar dari Baitul Maqdis. Pada saat yang sama, kota tersebut sedang dilanda oleh musibah berupa terjangkitnya penduduk di sana oleh wabah penyakit. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Bahkan yang membuat para tabib bingung, tidak ada obat yang bisa mengobati atau mencegahnya. Sang amir atau penguasa di sana saat itu merasa sangat kebingungan. Seluruh tabib dari seluruh negerinya sudah tidak mampu lagi mengatasi permasalahan wabah penyakit tersebut. Sudah banyak biaya yang sudah dikeluarkan guna untuk mengobati para penduduk yang sedang terkena wabah penyakit, tetapi permasalahan yang melanda negeri tersebut tidak kunjung juga bisa diatasi. Kemudian sang amir memanggil penasihat dan punggawa yang lainnya untuk melakukan musyawarah. Setelah mereka berkumpul, kemudian sambil berkata, "Wahai kalian para penasihat menteri dan yang lainnya, tentunya kalian sudah mengetahui sendiri bagaimana keadaan negeri kita saat ini. Dengan ini aku ingin mencari solusi dari kalian, sebab para tabib dari berbagai negeri sudah tidak mampu lagi mengobatinya. Adakah usul dari kalian mengenai permasalahan ini?" Setelah berkata demikian, sang amir melihat ke segenap penjuru rakyatnya yang pada saat itu sedang menghadapi wabah penyakit yang tidak ada obatnya. Kesusahan pun kian melanda di mana-mana. Penderitaan rakyat kian membuat hati sang amir merasa sedih. Sungguh begitu nampak dari wajahnya, tanpa terasa tetesan air mata ini menetes ke pipinya. Ia tidak tega jika rakyatnya dilanda oleh musibah yang sedemikian parah. Akhirnya beberapa saat kemudian diutuslah punggawa istana ke negeri lain untuk menyampaikan pesan dari sang amir. Berangkatlah mereka ke beberapa negeri. Isi dalam surat tersebut adalah sayembara bahwa sang amir menginginkan tabib yang ampuh untuk mengobati rakyatnya yang sedang dilanda musibah dan membawa tabib tersebut ke istana. Jika hal itu berhasil, maka tabib tersebut akan mendapat imbalan yang sepantasnya dan akan diambil menjadi tabib istana. Namun jika tidak berhasil, maka tabib tersebut akan dikembalikan ke negeri asal mereka
dan dibiayai untuk perjalanan sampai ke negeri tempat asal. Sunan Kudus yang mendengar tersebut kemudian merenung, dan ia berpikir bahwa sang Amir sedang dilanda oleh musibah atas penyakit yang melanda rakyatnya. Ketika ia keluar dari Baitul Maqdis, ia bersedih melihat para penduduk yang dilanda musibah penyakit yang susah diobati tersebut. Bahkan hal itu membuatnya sangat sedih karena melihat rakyat yang kian menderita. Kemudian Sunan Kudus berpikir, ada baiknya ia mengikuti sayembara tersebut guna membantu rakyat yang sedang dilanda oleh musibah yang terjangkit wabah penyakit yang tidak ada obatnya itu. Keikutsertaan beliau bukan karena hadiah yang akan diberikan oleh sang Amir bagi yang sanggup menyembuhkannya. Pada malam hari, Kanjeng Sunan Kudus mengambil air wudhu untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dirinya dalam menyembuhkan penyakit yang sedang melanda rakyat. Maka selesai bermunajat dan berdoa, ia kemudian melanjutkan berpikir seperti biasanya, tanpa terasa tenggelam di dalam tengahnya larut malam. Ada sebuah cahaya yang menyeret ke suatu tempat yang sangat terang benderang. Tidak begitu lama kemudian beliau terbangun sambil mengucapkan istighfar, Astagfirullahaladzim. Semoga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya untuk menyembuhkan penyakit yang menjadi penduduk Mekah tersebut menderita. Pada hari yang telah ditentukan, para tabib sudah berdatangan dari berbagai negeri dengan peralatan yang dibawa mereka. Mereka pun kelihatan begitu angkuh dan merasa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang melanda negeri tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata wabah penyakit yang melanda rakyat Mekah tersebut tetap saja ada dan juga tidak bisa diobati. Akhirnya beberapa hari kemudian, mereka menghadap kepada sang Amir bahwa mereka menyatakan ketidaksanggupannya untuk menyembuhkan wabah penyakit yang sedang melanda para penduduk Mekah tersebut. Hal ini membuat sang Amir dan pejabat lainnya tampak begitu kecewa. Namun agar tidak membuat mereka kecewa, sesuai dengan kesepakatan akan mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan perjanjian dalam surat tersebut, yakni dibiayai transportasi untuk kembali ke negeri mereka masing-masing. Namun sebelum imbalan diberikan, Kanjeng Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq kemudian masuk ke dalam istana dan sontak membuat kehadiran yang tidak diundang itu membuat seluruh punggawa istana merasa kaget. Mohon ampun Amir atas kedatangan saya kemari, ucap Sunan Kudus. Apa kepentingan kamu wahai Tuan? Tanya sang Amir. Bolehkah aku mengikuti sayembara ini? Tanya Sunan Kudus. Apa? Tuan mau mengikuti sayembara ini? Kata sang Amir. Karena kehadirannya Sunan Kudus tidak begitu meyakinkan. Ia datang hanya begitu saja tanpa membawa peralatan apapun. Benar wahai Amir, ucap Sunan Kudus. Sungguh aku tidak yakin Tuan bisa menyembuhkannya. Lantas dengan apa Tuan ini bisa menyembuhkan penyakit yang melanda rakyatku? Tanya sang Amir. Hanya dengan sebuah doa, jawab Kanjeng Sunan Kudus. Para hadirin yang melihat pembicaraan tersebut tertawa berbahak-bahak, bahkan ada yang berbisik-bisik sambil mengejek karena perkataan Sunan Kudus ini dianggap sangat lucu sekali. Pasalnya berbagai macam tabib yang terkenal, yang ampuh, yang sakti, dan menggunakan peralatan medis pun tidak bisa menyembuhkannya. Apalagi ia yang datang tidak membawa apa-apa. Amir pun juga ikut tertawa karena doa yang sudah dipanjatkan tidak pernah berhenti. Sang Amir kemudian berkata, kalau hanya doa, kami sudah sering melakukannya, bahkan sudah puluhan ribu kali melakukan. Tetapi doa itu tidak pernah berhasil dan tetap wabah penyakit yang melanda negeri ini masih ada, kata sang Amir. Kemudian Sunan Kudus dengan halus menyangkal perkataan dari sang Amir tersebut. Saya mengerti, memang tanah Arab ini adalah gudangnya para ulama, tetapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sayyid Ja'far Shadiq atau Kanjeng Sunan Kudus.
Sungguh berani Tuhan berkata demikian, kata sang amir dengan nada murka. Apa kekurangan mereka, tanya sang amir. Anda sendirilah yang menyebabkannya, kata Sunan Kudus. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah yang Anda janjikan. Mendengar ucapan Kanjeng Sunan Kudus, maka sang amir pun terdiam dan merenungi betapa betul apa yang disampaikan oleh Sunan Kudus ini. Mendengar pernyataan Sunan Kudus, para pejabat merasa tersinggung karena tidak pantas baginya berkata demikian kepada ulama sekaligus pimpinan mereka yang mereka hormati. Namun bagi sang amir, hal itu membuat dirinya merasa tertantang. Kemudian sang amir mempersilahkan Sunan Kudus untuk melaksanakan niatnya itu. Dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Sunan Kudus. Kemudian beliau berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk sambil memejamkan mata dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan suatu petunjuk seperti yang sudah datang sebelumnya. Kemudian keajaiban pun terjadi. Sunan Kudus merasa ditarik di suatu tempat yang begitu terang benderang. Keanehan pun terjadi beberapa saat kemudian. Penyakit yang melanda rakyat dalam seketika lenyap dan tidak berbekas sama sekali. Sungguh hal ini membuat sang amir kaget bukan kepalang. Ternyata doa dari Sunan Kudus begitu ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang melanda rakyatnya itu. Tidak hanya sang amir, para pejabat dan tabib yang lainnya pun merasa takjub sambil menggeleng-gelengkan kepala. Betapa tidak, dia hanya berdoa saja, namun seketika itu juga penyakit yang melanda Mekah hilang begitu saja. Kejadian ini memang benar-benar di luar akal logika manusia. Sang amir pun merasa senang dan kemudian ia berkata, karena Tuhan telah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh rakyatku, maka pantasnya Tuhan menerima hadiah, kata sang amir dengan penuh kegembiraan. Mohon ampun amir, bukan karena saya menolak sama sekali. Saya tidak tergiur oleh hadiah yang Anda janjikan. Tugas saya sudah selesai, jadi tidak mungkin hadiah tersebut saya terima. Sejatinya memang begitu tugas saya, menolong sesama manusia, kata Sunan Kudus. Sang amir yang mendengar ucapan Sunan Kudus tersebut merasa begitu malu dan tersentuh hatinya. Ia baru menyadari ternyata ia sedang berhadapan dengan orang yang bukan sembarangan. Sungguh mulia hati seseorang yang ada di hadapannya itu. Tetapi mau tidak mau Sunan Kudus harus menerima hadiah yang akan diberikan oleh sang amir karena sebagai janji atau sebagai sumpah yang sudah diucapkan oleh seorang penguasa sebagai bentuk terima kasih kepada Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shothiq. Kemudian Sunan Kudus menolak hadiah. Namun karena sang amir tetap memaksa untuk memberikan hadiah, kemudian Sunan Kudus berkata, baiklah, jika amir memaksa, saya hanya ingin meminta kenang-kenangan saja. Sudikah amir memberikan batu dari Baitul Maqdis, ucap Sunan Kudus. Berkat jasamu maka akan kupenuhi permintaanmu itu Tuan, kata sang amir. Kemudian setibanya di tanah Jawa pada tahun 1549 Masehi, Sunan Kudus membangun masjid. Masjid tersebut diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Menara Kudus. Nama tersebut mengacu pada Al-Quds dalam bahasa Arab atau Yerusalem dalam bahasa Yahudi. Batu itu pun dipasang di bangimaman masjid yang didirikan sekembali dari Tanah Suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota Kudus. Pada akhirnya Sunan Kuduslah yang terpilih untuk bertugas dakwah di daerah itu. Itulah kenapa sebabnya Raden Ja'far Shothiq disebut sebagai Sunan Kudus, karena beliau berdakwah di kota Kudus tersebut. Dan keahliannya dalam bidang ilmu pengobatan juga digunakan oleh Sunan Kudus untuk memperkuat sarana dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di Kudus dan sekitarnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya kita harus menghargai orang lain, karena kita tidak pernah tahu Allah akan mengabulkan doa melalui perantara orang yang mana, sekalipun itu adalah orang biasa
atau orang yang dianggap ilmu agamanya lebih rendah. Karena tidak ada jaminan bagi orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya mengabulkan doa seseorang adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam membantu orang lain, kita hendaknya memiliki jiwa yang ikhlas. Jangan mengharapkan pamrih dalam bentuk apapun. Karena Allah senang dengan orang-orang baik yang memiliki hati tulus ikhlas, sehingga segala macam bentuk hajat, doa dan keinginannya insya Allah akan mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini bermanfaat. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.